Shalom Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita kembali kepada renungan dari Majelis Resort Majelis Jemaat GKI Sampit edisi Sabtu tanggal 17 Mei 2025. Apa kabar Bapak Ibu? Dan kami terus berharap bahwa kabar Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus takkan pernah meninggalkan kita. Adapun nas yang menjadi dasar renungan pada saat ini, yaitu dari Daniel pasal 7 ayat 19 sampai 22. Saya ulangi, Daniel pasal 7 ayat 19 sampai 22. Saya akan membaca satu ayat saja untuk kita, yaitu ayat yang ke-19. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Demikian firman Tuhan. Seterusnya silakan Bapak Ibu baca dalam Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Pada saat ini saya mengambil satu tema untuk kita renungkan, yaitu kalah tetapi tidak takluk. Saya ulangi, kalah tetapi tidak takluk. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, dalam ayat 19 sampai 20 menceritakan dalam penglihatan Daniel menunjuk binatang keempat dengan 10 tanduk dan 1 tanduk yang tumbuh lebih tinggi daripada yang lain. Penglihatan ini sangat mengganggu Daniel dan ia ingin mengetahui apa arti dari penglihatan tersebut. Dari penglihatan itu dijelaskan berdasarkan pemahaman Daniel yang ia ingin sampaikan kepada umat Tuhan, bahkan sampai kepada kita saat ini yang membaca firman ini. Dalam ayat 23 sampai 25, di situ penjelasan tentang binatang keempat itu adalah kerajaan besar, yaitu Babilonia, Persia, Yunani, dan Romawi, yang mengalahkan semua kerajaan lainnya. Dan keempat kerajaan besar itulah yang diperhadapkan kepada umat Israel atau umat Tuhan. Nah, 10 tanduk adalah raja yang memerintah atas kerajaan itu. Sedangkan tanduk yang besar adalah seorang raja yang sangat kuat dan kejam. Ia menyombongkan dirinya dan menindas orang benar dengan kekuasaan yang besar. Ia merasa bahwa ia dapat berbuat sesuka hati tanpa ada yang bisa menghentikannya. Mungkin itu menunjuk kepada Babel. Lalu bagaimana dengan orang-orang kudus milik yang maha tinggi? Dalam penglihatan itu mereka akan dikalahkan dan dianiaya oleh tanduk yang besar, Bapak Ibu. Dalam ayat 21 dan ayat 25 dari nas kita tadi, dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Itu yang dikatakan di dalam ayat 21. Dan kemudian di dalam ayat 25, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Itu adalah gambaran. Di dalam penglihatan itu ada 1 tanduk yang besar, dan itulah yang akan menindas orang-orang kudus, Bapak Ibu. Namun pada akhirnya keadilan ditegakkan oleh Allah yang maha tinggi. Itu yang dikatakan dalam ayat 22. Sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan.
Itu artinya Bapak Ibu, Allah yang turun tangan menghancurkan penguasa yang sombong itu. Kekuasaannya tidak abadi, karena diperoleh dengan menebar kedengkian, teror, dan penganiayaan. Sehingga dalam ayat 22, kekuasaan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi, dan waktunya akan datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka dikatakan tema tadi kalah tetapi tidak takluk, menunjukkan bahwa meskipun orang-orang kudus atau umat Tuhan seperti ditaklukkan, mengalami penindasan, penganiayaan, tetapi sebenarnya mereka tidak takluk, tidak bisa ditaklukkan, karena Tuhan yang berkuasa untuk berperang melawan musuh-musuh umatnya. Pelajaran yang bisa kita ambil dalam renungan singkat ini Bapak Ibu, penderitaan, kekacauan, pergumulan berat di dunia terkadang sangat menakutkan dan mengerikan. Berbagai tindakan intoleransi, kekerasan, penolakan, penganiayaan, dan sikap tidak manusiawi terhadap umat Kristiani. Dan ini terjadi di berbagai tempat. Dalam keadaan seperti ini, orang percaya diajar untuk berserah diri dan berjuang bersama dengan Allah. Berjuang dalam kekudusan, kesalehan, dan keteladanan yang baik. Sebab sejarah akan mencatat bahwa hanya pemerintahan Allah yang kekal dan tidak bisa digantikan oleh kuasa apapun dari dunia ini. Dengan itu Bapak Ibu, tetaplah setia mengikut Tuhan kita Yesus Kristus, karena Ia memiliki pemerintahan yang kekal dan tidak bisa tergantikan oleh kuasa apapun di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih dalam renungan singkat ini kami melihat bahwa kekuasaan yang ada di dunia ini hanyalah kekuasaan milik Allah yang tak tertandingi. Ketika kami mengikut Tuhan dengan setia dan memelihara kehidupan dalam kekudusan, maka kami menjadi bagian orang-orang yang dibela oleh Tuhan. Maka kami adalah orang-orang yang akan dimenangkan oleh Tuhan terhadap kuasa-kuasa dunia yang hendak menghancurkan. Bapa, tinggallah tetap bersama kami di tengah kehidupan keluarga dan anak-anak kami, agar kami tidak menyimpang dari Tuhan, bahkan dari firman Tuhan, tapi kami hidup berjalan dalam iman yang kokoh kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Engkaulah Tuhan, Sang Penguasa itu. Diberkati setiap umat-Mu dalam setiap pekerjaan, tugas, pelayanan, dan kesaksian. Diberkati rumah tangga dan keluarga kami, diberkati anak-anak kami. Dan kami mempercayakan kehidupan kami Tuhan hanya kepada-Mu, karena Engkaulah Tuhan Sang Pemelihara kehidupan dan yang akan membela kami dalam situasi apapun di dunia ini. Terpuji nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.